Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel Sunan, absen 23, akan menjelaskan tentang materi ke-1 dan kedua. Yang pertama, jelaskan pengertian badan usaha dan perseroan. Badan usaha adalah organisasi yang dibentuk untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Badan usaha dapat bergerak di berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, pertanian, atau industri, dan memiliki bentuk hukum tertentu seperti perusahaan perseorangan, koperasi, firma, CV, atau perseroan terbatas. Perseroan adalah salah satu bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, di mana modalnya terbagi dalam saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah modal yang disetor. Perseroan biasanya berbentuk perseroan terbatas atau PT yang diatur dalam undang-undang dan didirikan untuk menjalankan usaha dalam orientasi keuntungan. Yang kedua, jelaskan perbedaan badan usaha dan perseroan. Ada 5 aspek yang membedakan kedua hal ini. Yang pertama, aspek definisi. Badan usaha adalah organisasi yang didirikan untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan perseroan adalah salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum dengan modal terbagi dalam saham dan tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Aspek kedua adalah cakupan. Badan usaha merupakan istilah umum yang mencakup semua bentuk usaha, seperti perseorangan, koperasi, CV, firma, dan perseroan. Sedangkan perseroan adalah salah satu jenis badan usaha, biasanya berbentuk perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga, dalam aspek bentuk hukum. Badan usaha tidak selalu berbadan hukum, contohnya usaha perseorangan atau CV. Sedangkan perseroan adalah selalu berbadan hukum. Aspek keempat, kepemilikan modal. Badan usaha tidak selalu terbagi dalam saham, sedangkan perseroan modal terbagi dalam saham. Yang terakhir, aspek tanggung jawab. Badan usaha tergantung pada bentuk badan usaha, bisa tidak terbatas, usaha perseorangan contohnya, atau terbatas, contohnya CV atau PT. Sedangkan perseroan adalah PT atau persero perseroan milik negara. Perkenalkan, nama saya Imade Raditya Diandra Putra, absen 36. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan jenis badan usaha dan ciri-cirinya. Jenis badan usahanya yaitu koperasi, ciri-cirinya berbasis keanggotaan. Kedua, tujuan untuk kesejahteraan anggota. Yang ketiga, keuntungan dibagi sesuai kontribusi. Yang kedua, saya akan menjelaskan ciri-ciri perseroan umum dan perseru. Yang pertama, perseroan umum atau disingkat dengan perum. Sini memiliki ciri-ciri: 1. Dimiliki sepenuhnya oleh negara atau 100% modal berasal dari pemerintah. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Yang ketiga, keuntungan dikelola untuk mendukung operasional atau disetorkan kepada negara. Oke, yang kedua yaitu ciri-ciri perseru. 1. Dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh negara, minimal 51% saham dimiliki oleh negara. Yang kedua, bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, berbentuk perseroan terbatas atau PT. Modalnya terbagi dalam saham. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar, absen nomor 26. Kali ini saya akan membacakan materi ekonomi nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5, ciri-ciri perseroan persero. 2, firma. 3, CF. 4, PT. 6, contoh BUMN. Berikan 2 contoh dan penjelasannya. Nomor 5, ciri-ciri perseroan persero.
1. Milik negara. 2. Tujuan untuk mencari keuntungan. 3. Dikelola profesional. Ciri-ciri firma: kerja sama antar beberapa orang, tanggung jawab penuh, keputusan bersama. Ciri-ciri CF: sekutu aktif, tanggung jawab penuh. Sekutu pasif, tanggung jawab terbatas. Ciri-ciri PT: modal terbagi saham, tanggung jawab pemegang saham terbatas. Nomor 6. Contoh BUMN: PT Pertamina Perseroan, perusahaan energi milik negara, menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar. 2. PT Bank Rakyat Indonesia Perseroan, bank milik negara, fokus pada layanan perbank mikro, kecil, dan menengah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimli Alden Gunawan, dan kali ini saya bakal menjelaskan apa sih peran BUMN, BUMD, dan BUMS di dalam perekonomian nasional. Yang pertama yaitu peran BUMN: menggerakkan sektor-sektor strategis, memberikan layanan publik yang tidak diminati oleh swasta, menyumbang pendapatan negara melalui dividen. Yang kedua, peran BUMD yaitu meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya lokal, memberikan layanan publik seperti air bersih dan transportasi di daerah. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu peran BUMS: membantu menciptakan lapangan kerja menjadi motor penggerak ekonomi melalui investasi dan inovasi, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembayaran pajak dan ekspor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.